Di antara ombak Maluku Utara, Pulau Mare menyimpan kisah yang nyaris terlupakan, intrik kolonial, pertempuran sengit, dan rahasia yang terpendam di balik reruntuhan batu. Benteng Buaru Makota bukan sekadar puing, tetapi saksi bisu perseteruan sengit antara Spanyol dan Belanda dalam perebutan jalur rempah. Namun, Mare bukan hanya tentang perang. Pulau kecil ini pernah tersohor dengan tembikarnya yang berkualitas tinggi, hasil dari tanah liat khas yang menjadi bagian dari perdagangan lokal. Dalam bayang-bayang kolonialisme, masyarakatnya bertahan, menjaga tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kini, di puncak Maregam, Benteng Buaru Makota berdiri dalam keheningan, menantang waktu dan menunggu mereka yang berani menggali kisah yang tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Benteng Buaru Makota, jejak sejarah di Pulau Mare. Pulau Mare adalah salah satu permata tersembunyi di gugusan Kepulauan Maluku Utara, sebuah wilayah yang tidak hanya kaya akan keindahan alam, tetapi juga syarat dengan jejak peradaban masa lalu. Secara administratif, pulau ini merupakan bagian dari kota Tidore Kepulauan, tepatnya di Kecamatan Tidore Selatan, dan hanya memiliki 2 desa, yaitu Desa Maregam dan Marekovo. Dikelilingi perairan biru yang membentang luas, Mare tidak hanya menawarkan panorama alam yang mempesona, tetapi juga menyimpan fragmen sejarah yang pernah mengukir perjalanan panjang Nusantara. Di balik ketenangannya, Mare menyimpan warisan kolonial yang masih bertahan melawan waktu. Salah satunya adalah Benteng Buaru Makota di Desa Maregam. Benteng ini, yang dalam catatan sejarah kolonial dikenal sebagai Benteng Sant Miguel, adalah saksi bisu dari rivalitas sengit antara Spanyol dan Belanda dalam perebutan supremasi di Maluku Utara. Dari puncaknya, terbuka panorama laut yang tidak hanya indah, tetapi juga strategis, mengisyaratkan peran Mare sebagai salah satu titik pertahanan penting di masa lalu. Sebagai pulau yang relatif kecil, Mare tetap memiliki posisi geografis yang krusial. Letaknya yang berada di antara jalur pelayaran utama Maluku Utara, menjadikannya bagian dari rantai perdagangan dan pertahanan yang menghubungkan Tidore dengan wilayah sekitarnya. Batuan yang mendominasi pulau ini bukan hanya membentuk landscape yang unik, tetapi juga merefleksikan daya tahan masyarakatnya yang sejak dahulu kala telah bertahan di tengah arus perubahan zaman. Kini, meskipun tidak sepopuler destinasi sejarah lain di Maluku Utara, Pulau Mare tetap menyimpan daya tarik bagi mereka yang ingin menelusuri jejak masa lalu yang tersembunyi. Dengan kombinasi antara keindahan alam, nilai historis, serta jejak kolonial yang masih dapat ditemukan, pulau ini menjadi pintu gerbang menuju pemahaman lebih dalam tentang bagaimana Maluku Utara menjadi arena pertarungan global dalam sejarah Nusantara. Pulau Mare, yang dalam catatan kolonial dikenal sebagai Puli Cabalo dan Potebakers Island, bukan sekadar pulau kecil yang terpinggirkan dalam arus besar sejarah Maluku. Terletak di jantung jalur rempah-rempah, Mare menjadi titik strategis yang diperebutkan oleh kekuatan besar Eropa dalam ekspansi mereka di Nusantara. Nama Mare, yang dalam bahasa Tidore dan Ternate, bermakna batu atau piedra, mencerminkan landscape-nya yang berbatu dan kokoh, sekaligus mengisyaratkan ketahanan masyarakatnya dalam menghadapi gelombang kolonialisme. Pulau ini pernah tersohor dengan produksi tembikar berkualitas tinggi, yang dibuat dari tanah liat di kawasan Barat Daya. Produk kerajinan ini bukan sekadar barang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga bagian dari jaringan perdagangan lokal yang menghubungkan Mare dengan wilayah lain di Maluku Utara. Namun, keistimewaan Mare tidak hanya terletak pada kekayaan tanahnya,
tetapi juga pada jejak kolonial yang masih tertanam dalam ingatan sejarah. Desa Maregam, pemukiman utama di pulau ini, menyimpan peninggalan arsitektural dari masa lalu. Di puncaknya berdiri benteng Buaru Mahkota, struktur pertahanan yang menjadi saksi bisu rivalitas sengit antara kekuatan kolonial, terutama Spanyol dan Belanda, dalam perebutan supremasi atas Maluku. Benteng Buaru Mahkota, yang dalam catatan sejarah, awalnya dikenal sebagai Benteng Sant Miguel, bukan sekadar reruntuhan bisu di puncak Pulau Mare. Ia adalah monumen dari ambisi global dan perseteruan sengit antara kekuatan Eropa yang berebut supremasi di perairan Maluku Utara. Dibangun oleh Spanyol pada pertengahan abad ke-17, benteng ini menjadi bagian dari strategi pertahanan yang lebih besar dalam menghadapi dominasi Belanda dan sekutu lokalnya, terutama Kesultanan Ternate. Spanyol, yang bersekutu dengan Kesultanan Tidore, menyadari bahwa penguasaan atas Maluku tidak hanya ditentukan oleh kekuatan maritim, tetapi juga oleh jaringan benteng yang mengunci akses perdagangan dan jalur pelayaran strategis. Dalam konteks ini, Sant Miguel de Mare menjadi salah satu kunci utama pertahanan Spanyol. Benteng ini didirikan dengan tujuan ganda, mengawasi perairan sekitar Tidore serta mencegah ekspansi Belanda yang semakin agresif. Pada tahun 1653 hingga 1654, seorang komandan Spanyol bernama Francisco de Estabar melakukan renovasi besar-besaran terhadap Sant Miguel. Benteng ini diperkuat agar mampu menahan serangan artileri dan blokade laut yang kerap dilancarkan oleh Belanda serta pasukan sekutunya dari Ternate. Dengan posisi strategisnya, Sant Miguel berfungsi sebagai benteng pengawasan, yang memungkinkan Spanyol untuk mengontrol rute pelayaran dan mengamankan jalur suplai ke benteng utama mereka di Tidore. Namun, pertahanan benteng tidak hanya bergantung pada dinding-dinding batu yang menjulang. Garnisun benteng terdiri dari 8 tentara Spanyol, seorang pemimpin lokal yang ditunjuk oleh gubernur di Ternate, serta 24 tentara Pampango dari Filipina, yang dikenal sebagai prajurit tangguh dengan keahlian bertempur yang tinggi. Keberadaan tentara Pampango menandakan bagaimana Spanyol memanfaatkan jejaring kekuatan kolonialnya di Asia, membawa prajurit-prajurit terbaik dari Luzon untuk mempertahankan posisinya di Nusantara. Sejarah Sant Miguel tidak lepas dari deru pertempuran. Pada 1657 hingga 1658, benteng ini menjadi target pengepungan besar-besaran oleh pasukan gabungan Belanda, Ternate, dan pemberontak dari Tidore. Selama periode ini, Mare berubah menjadi medan perang brutal, di mana peluru meriam menghantam dinding-dinding batu, sementara pasukan Spanyol berjuang mempertahankan posisinya dari serangan berulang. Dalam situasi genting, Sebastian de Villarreal, seorang komandan Spanyol, tampil sebagai penyelamat. Dengan galai Capitana yang syarat pasukan dan logistik, ia menerobos blokade musuh dan berhasil membawa bantuan ke dalam benteng. Keberhasilannya dalam menembus kepungan menjadi momen heroik yang menunjukkan betapa vitalnya Sant Miguel dalam strategi pertahanan Spanyol di Maluku. Meski mampu bertahan dalam berbagai serangan, eksistensi Sant Miguel sebagai benteng pertahanan Spanyol tidak bertahan lama. Perubahan dinamika kekuasaan di Maluku, semakin kuatnya tekanan Belanda, serta melemahnya posisi Spanyol secara global, membuat benteng ini perlahan kehilangan perannya. Setelah Spanyol akhirnya menarik diri dari Maluku pada akhir abad ke-17, Sant Miguel jatuh dalam ketidakpastian, berganti nama dalam ingatan kolektif masyarakat lokal menjadi Benteng Buaru Mahkota, sebuah nama yang tetap melekat hingga hari ini. Tahun 1662 menjadi titik balik dalam sejarah kehadiran Spanyol di Maluku. Setelah lebih dari 6 dekade,
bertahan dalam pertarungan sengit melawan Belanda dan sekutunya dari Ternate, Imperium Spanyol mulai kehilangan cengkeramannya di Kepulauan Rempah-Rempah. Benteng Sant Miguel di Pulau Mare, yang pernah menjadi salah satu pilar pertahanan utama mereka, akhirnya mengalami nasib yang tak terhindarkan, kehancuran. Strategi mundur ini bukan keputusan tiba-tiba, melainkan bagian dari dinamika geopolitik yang lebih luas. Kekalahan Spanyol dalam berbagai pertempuran laut, tekanan ekonomi yang semakin besar akibat Perang Eropa, serta melemahnya kontrol mereka di Filipina sebagai pusat administrasi kolonial di Asia, membuat pertahanan di Maluku semakin sulit dipertahankan. Keputusan ini diperparah oleh kebijakan baru di Madrid yang lebih memprioritaskan Filipina sebagai basis utama di Pasifik, sehingga Maluku tak lagi dianggap sebagai wilayah yang layak dipertahankan dengan biaya besar. Kapten galai Spanyol, Diego de Salazar, mencatat bahwa mundurnya Spanyol dari Maluku tidak hanya berarti meninggalkan pulau-pulau yang selama ini mereka kuasai, tetapi juga penghancuran sistem pertahanan yang telah mereka bangun dengan susah payah. Benteng Sant Miguel di Mare, bersama benteng-benteng lain di Tidore, sengaja dihancurkan agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Ini adalah taktik klasik, bumi hangus. Daripada memberikan keuntungan strategis kepada musuh, lebih baik menghancurkan sendiri aset-aset yang sebelumnya mereka perjuangkan dengan darah dan tenaga. Penghancuran benteng Sant Miguel menandai akhir dari supremasi Spanyol di Maluku, sekaligus menyegel takdir Pulau Mare sebagai bagian dari wilayah yang sepenuhnya berada dalam bayang-bayang kekuasaan Belanda. Dengan ditinggalkannya benteng ini, Mare kehilangan perannya sebagai pos strategis dalam jaringan pertahanan Spanyol di Nusantara. Benteng yang pernah menjadi simbol keteguhan melawan Belanda, kini tak lebih dari puing-puing yang perlahan ditelan waktu. Meski Spanyol telah pergi, dampak dari kehadiran mereka di Maluku tetap terasa. Pengaruh mereka dalam diplomasi, pertahanan, serta hubungan dengan Kesultanan Tidore masih menjadi bagian dari sejarah panjang persaingan imperium di Kepulauan Rempah. Runtuhnya benteng Sant Miguel bukan sekadar kehancuran fisik, tetapi juga representasi dari pergeseran keseimbangan kekuatan global, di mana Belanda semakin memperkuat posisinya sebagai kekuatan kolonial dominan di kawasan timur Nusantara. Di puncak desa Maregam, sisa-sisa benteng Buaru Makota masih berdiri sebagai saksi bisu dari babak panjang sejarah kolonial di Maluku Utara. Meskipun sebagian besar struktur aslinya telah lapuk dimakan waktu, fondasi dan beberapa bagian dindingnya tetap kokoh, menggambarkan kejayaan masa lalu yang kini hanya tersisa dalam bentuk reruntuhan. Benteng yang dulu menjadi benteng pertahanan bagi armada Spanyol, kini menjelma menjadi warisan sejarah yang terus menarik minat wisatawan, arkeolog, serta para pemerhati sejarah. Benteng ini tidak hanya menarik bagi mereka yang ingin menyaksikan panorama laut yang spektakuler, tetapi juga bagi mereka yang ingin memahami bagaimana arus kolonialisme membentuk landscape geopolitik Maluku Utara. Dari puncak benteng, pengunjung dapat melihat hamparan perairan luas, yang dulu menjadi jalur utama kapal-kapal dagang dan armada perang Eropa, mengingatkan bahwa lokasi ini pernah menjadi salah satu titik strategis paling penting dalam perebutan rempah-rempah. Benteng Buaru Makota bukan sekadar peninggalan fisik, tetapi juga simbol perlawanan, ketahanan, dan transformasi sejarah. Kini, masyarakat Maregam berupaya menjaga keberadaannya sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Upaya pelestarian telah dilakukan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti erosi, kurangnya perawatan, serta minimnya perhatian dari pihak berwenang. Tanpa intervensi yang lebih serius, ada kekhawatiran bahwa salah satu jejak kolonial paling berharga di Pulau Mare ini akan hilang selamanya. Namun, daya tarik benteng ini tidak hanya terletak pada nilai historisnya, tetapi juga pada potensinya sebagai destinasi wisata sejarah yang unik. Dengan promosi dan pengelolaan yang tepat, Benteng Buaru Makota berpotensi menjadi salah satu ikon pariwisata sejarah Maluku Utara, menawarkan pengalaman yang menggabungkan keindahan alam, narasi kolonial, serta warisan budaya yang masih hidup dalam memori kolektif masyarakat setempat.
Di tengah hembusan angin laut yang berhembus dari puncaknya, benteng Buaru Mahkota tetap berdiri, tidak lagi sebagai benteng pertahanan, tetapi sebagai penjaga kenangan tentang era ketika Maluku Utara menjadi pusat pertarungan imperium-imperium besar dunia.